Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismianda Putri Bestari dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya bakal mempresentasikan materi pengantar ilmu sejarah. Apa saja sih materi pengantar ilmu sejarah? Nah, yang pertama ada etimologi, karakteristik, dan ruang lingkup sejarah. Yang kedua, sejarah, ilmu atau seni. Yang ketiga, sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Yang keempat, ada metode sejarah. Dan yang kelima, ada ilmu-ilmu bantu sejarah. Nah, etimologi sejarah. Nah, kata sejarah berasal dari kata Arab syajaratun yang artinya pohon. Nah, secara kebahasaan, dari berbagai bahasa dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut tentang waktu dan peristiwa. Nah, karakteristik sejarah. Karakteristik sejarah tuh ada 3. Nah, yang pertama tuh unik. Artinya apa? Peristiwa sejarah itu cuma terjadi sekali dan tidak mungkin terulang kembali gitu. Peristiwa yang sama. Nah, yang kedua ada penting. Artinya, peristiwa sejarah yang ditulis itu yang dianggap penting dan mempengaruhi perubahan dan perkembangan sepanjang masa. Kemudian yang 3 itu abadi, yaitu peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Apa sih maksudnya? Sejarah sebagai peristiwa itu menyangkut kejadian penting, nyata, dan aktual. Dan yang kedua ada sejarah sebagai ilmu. Kalau sejarah sebagai ilmu itu membahas mengenai kebenaran dari sejarah secara objektif. Sejarah sebagai ilmu ini mempelajari kenyataan dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah. Kemudian sejarah sebagai kisah itu tuh secara umum tuh mengenai penulisan peristiwa seseorang yang idenya diambil dari sejarah dan dirangkai menjadi kisah dan disusun berdasarkan ingatan. Dan kemudian sejarah sebagai seni, yaitu mengenai sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya namun bersifat seni, dan kayak supaya agar lebih menarik dan banyak pembaca yang tertarik gitu. Kemudian sejarah sebagai ilmu atau seni. Nah, apa sih sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai ilmu memiliki arti bahwa sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, disusun secara sistematis dan memiliki metode ilmiah. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori, memiliki metode, dan memiliki generalisasi. Kemudian sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni memiliki maksud sebagai suatu kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa. Adapun ciri-ciri sejarah sebagai seni, yang pertama adanya intuisi, yang kedua adanya emosi, yang ketiga ada gaya bahasa, dan yang terakhir memiliki imajinasi. Nah, kemudian ada sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Di sini tuh definisi sejarah tuh kan katanya tuh berasal dari kata Arab syajaratun yang artinya pohon. Apa sih maknanya, kenapa pohon gitu kan? Dia tuh sama seperti pohon ya, melambangkan adanya kejadian, pertumbuhan, dan terutama perubahan. Perkembangannya seperti itulah sejarah gitu. Kan setiap peristiwa pada masa lampau tuh kemudian berkembang, tumbuh gitu, sama seperti pohon itu tadi, mulai dari akar, ada ya batang, kemudian ada dahan dan dedaunan gitu. Kemudian definisi ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kelompok disiplin ilmu yang didedikasikan untuk memeriksa masyarakat. Ilmu yang mempelajari manusia, masyarakat, dan perilaku manusia. Kemudian sejarah dan ilmu sosial itu apa sih bedanya sejarah dan ilmu sosial? Nah, terdapat perbedaan dari ilmu sosial dengan sejarah, yaitu kajian sejarah ini terikat pada waktu, terutama masa lampau. Sedang sejarah ini juga berkaitan dengan manusia atau individu dan masyarakat pada masa lalu. Sedangkan ilmu sosial itu kajian tentang manusia pada masa sekarang. Nah, namun sejarah dan ilmu sosial ini tuh saling timbal balik, kayak simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kemudian ada metode sejarah. Konsep metode sejarah menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ada Gilbert J. Garragan.
Katanya, metode sejarah diartikan sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan secara sintesis hasil yang dicapai. Kemudian menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Nah, menurut Kartodirjo, metode berhubungan dengan bagaimana orang memperoleh pengetahuan. Nah, konsep langkah-langkah metode sejarah. Yang pertama itu ada heuristik. Apa heuristik itu? Itu adalah mengumpulkan sumber-sumber data, sumber-sumber sejarah. Kemudian yang ada kritik data, yaitu meneliti sumber kritik data. Kritik data ini ada dua, yang pertama eksternal dan internal. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu tahapan menafsirkan fakta-fakta dari sumber sejarah tersebut. Nah, yang keempat ada historiografi. Apa historiografi? Itu tuh penulisan sejarah gitu, menuliskan kembali yang udah melalui konsep sebelumnya. Kemudian perbedaan metode sejarah dan metodologi sejarah. Kalau menurut Sartono Kartodijo, dia membedakan metode sejarah itu sebagai bagaimana memperoleh pengetahuan, sedangkan metodologi itu sebagai mengetahui bagaimana harus mengetahui hal tersebut. Oke, yang terakhir ada ilmu-ilmu bantu sejarah. Itu yang pertama, di sini aku ambil 9. Yang pertama ada paleontologi. Apa tuh? Ilmu yang mempelajari tentang fosil. Kemudian ada paleontropologi, itu tuh gabungan paleontologi sama antropologi. Yang artinya kajian ini tuh berpusat pada sejarah manusia purba dari awal adanya manusia purba sampai ke zaman modern ya. Yang ketiga ada arkeologi. Itu tuh cabang ilmu yang mengkaji kehidupan manusia melalui penggalian dan pengkajian artefak yang ditemukan. Kemudian yang keempat paleografi, itu ilmu bantu yang digunakan untuk mengkaji manuskrip atau tulisan-tulisan kuno sebagai sumber sejarah primer. Yang kelima epigrafi, itu cabang ilmu yang mempelajari materi yang digunakan untuk menulis manuskrip. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada ikonografi. Itu ilmu bantu sejarah yang mempelajari bentuk, fungsi, dan pembuatan patung kuno dari zaman prasejarah. Yang ketujuh numismatik, yaitu yang mempelajari mengenai mata uang. Kemudian yang kedelapan genealogi, itu ilmu yang mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang suatu bangsa. Yang kesembilan ada filologi, itu ilmu bantu sejarah yang mempelajari tentang naskah kuno. Baiklah, sekian presentasi dari materi pengantar ilmu sejarah. Mohon maaf apabila ada kesalahan tentang saat saya mempresentasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.